teman-teman semua. Kembali lagi di acara kesayangan kalian, apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama aku Ayunda Taya Dan juga aku Putri Andriana. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, pembahasan kita kali ini itu sebenarnya udah sesuai dengan nuansa baju kita nggak sih, Kak? Nah, kenapa nih? Emang nuansa baju kita kayaknya lebih cocok kamu deh daripada Ya, aku. lumayan lah 11-12. Soalnya warnanya ada biru-biru atau hijau telur asin ya? Biru atau hijau ya? Ijo sih, aku Ijo tim ijo ya, ya. ijo Mungkin ya. ada yang mikir biru, tapi ya kita kan membahas sebenarnya nggak seputar telur asinnya ya, lebih ke asal muasalnya. Oh ya, benar banget nih. Ini mungkin biasanya kalau misalnya kita ngomongin soal kota Brebes, itu kan pasti yang ada di top of mind kita nih, itu yang terlintas adalah telur asinnya nggak sih? Kamu juga gitu kan? Nah, jadi emang bener juga nih Tay, telur asin itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud Indonesia. Dan telur asin itu bukan hanya sekedar kuliner khas Brebes, tapi juga di dalamnya terangkum pengetahuan dan keterampilan tradisional. Salah satu filosofinya itu ada mengenai gotong royong dan juga identitas sosial masyarakat Brebes. Nah, telur asin ini berawal dari tradisi warga keturunan Tionghoa dalam mengawetkan bahan makanan, salah satunya telur. Di mana masyarakat Brebes mulai mengenal telur asin pada tahun 1960-an. Awalnya itu dari warga pribumi yang diperkerjakan untuk membuat telur asin oleh masyarakat Tionghoa. Dan kemudian setelah menyerap ilmunya, mereka membuat sendiri dan terus berkembang sampai sekarang. Dan dengan makin banyaknya orang yang membuat telur asin, banyak bermunculan pengusaha makanan yang menghasilkan telur asin bukan hanya dari Tionghoa aja, tapi masyarakat pribumi juga banyak menjadi pengusaha telur asin. Wow. Dan sejak saat itulah Brebes mulai dikenal sebagai kota penghasil telur asin. Jadi aku nih sebenarnya ya Tay, itu bukan asal sih. Kalau pulang kampung ya, ibu aku tuh orang Brebes. Jadi Ya benar, berarti asal Brebes. asal Brebes ya nyebutnya. Meskipun aku lahirnya bukan di Brebes, tapi aku tiap tahun tuh pasti pulang kampungnya ke Brebes. Tapi aku baru tahu ternyata telur asin tuh ada filosofi gotong royongnya, kira-kira dari mananya ya? Iya, bahkan ada sejarahnya juga pun aku Iya, juga benar. kaget dengernya. Berarti kakak ini kan selama ini pulang kampung ke Brebes udah Iya. sering dong makan telur Udah. asin. Udah sering sih, udah sering bawain orang juga. Makan tuh sampai yang tadinya doyan banget lama-lama kayak bosan juga ya gitu. Apalagi sebenarnya kalau misalnya ngomongin telur asin kan kayaknya bukan cuma di Brebes, tapi sekarang gampang ya kita aksesnya. Iya. Apalagi ada online, terus di pasar tuh telur asin juga banyak. Tapi gitu. pasti rasanya beda dong Iya Kak, sih, kalau bener, misalnya bener. original Brebes gitu. Nah, apalagi kalau dibawain orang kan gratis ya. Nah, Itu dia sih itu ya. rasanya yang beda. Aku sendiri juga belum nyoba sih karena belum belum pernah ke nyoba? Brebes, belum pernah. Yaudah, Dan nanti juga nggak kapan-kapan punya. aku bawain, oke? Oke, Nah. ditunggu ya bentar lagi kan kayaknya mau Idul Fitri ya. Aduh, tapi bingung juga nih udah bisa pulang kampung Oh belum iya ya kira-kira bener juga ya. Mungkin aku bisa pesen online Iya, biar icip-icip dulu. Oke. Nah kalau tadi kita udah bahas sekilas soal si telur asinnya Iya. ya, kita belum bahas soal kota Brebes. Taunya kota Brebesnya ini tuh juga punya sejarahnya sendiri. Oh, oke. Jadi taunya namanya ini udah muncul sejak zaman Mataram, jadi emang udah lama banget. Dan terdapat berbagai macam pendapat mengenai asal-usul dari Brebes itu sendiri. Salah satunya menyebutkan nama Brebes ini berasal dari kata bara dan juga basah. Di mana bara ini artinya hamparan tanah yang luas dan basah artinya banyak mengandung air. Brebes atau kalau misalnya kita pakai logat Jawa tuh ada huruf M-nya ya di depannya, Brebes gitu. Membrebes gitu Iya, ya, kayak ada gitu M-nya ya. depannya. Susah juga ya. Kelamaan di Bekasi, jadi aku darah Jawanya nih kurang berguna Oke. untuk logatnya ya. Dan ini mengenali istilah tansah metu banyune, artinya selalu keluar airnya. Jadi taunya kata Brebes itu sendiri pun punya sejarah yang cukup panjang. Nggak jadi- sekedar kayak nama Brebes aja gitu yang kita dengar Tadi sekarang. jadi ternyata Brebes tuh ada artinya sendiri ya. Jadi tanah yang luas dan selalu keluar airnya. Iya. Itu yang aku tahu selama ini namanya rembes.
Itu mungkin ada hubungannya Iya kali ya. bener-bener, aku juga sering dengar Brebes. Sama Brebes, oke. Nah, tapi Tay ternyata Brebes itu nggak cuma terkenal sama telur asinnya doang. Tapi dia juga terkenal sebagai kota penghasil bawang terbesar. Wow. Karena Brebes itu kan merupakan daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Di mana rata-rata hasil panen bawang merah selama setahun itu sekitar lebih dari 300.000 ton. Tuh Wow. bayangin deh, itu mereka mendistribusikan ke kota-kota lainnya. Tuh sebanyak itu mereka menghasilkan. Dan bawang merah Brebes juga berkontribusi dengan memasok 18,5% produksi nasional atau 57% produksi dari Jawa Tengah. Dan diperkirakan sekitar 1950 budidaya bawang merah mulai berkembang di Brebes gitu. Jadi emang sebenarnya kalau ngomongin oleh-oleh nih, kadang-kadang aku misalnya habis pulang kampung terus balik lagi ke Jakarta, tuh kadang-kadang nggak cuma telur asin juga, tapi bawang merahnya? bawang merah pun dibawa. Oh, Padahal aku sebenarnya kira- kalau ngomongin bawang merah banyak banget kan di pasar gitu ya. Kenapa harus dari Brebes? Cuma katanya sih tetap beda ya bawang merahnya. Pasti, dan itu juga salah satu penghasil terbaik juga kan di Ya, Indonesia. betul. Mungkin karena bawang merahnya juga banyak, olahan oleh-olehnya juga mungkin banyak ya. Iya, betul. Biar kita pulang-pulang tuh nggak bawa mentahan bawang merah, kan kadang nggak enak ya, Nggak mungkin untuk enak. beberapa mungkin buat orang tua murid atau kayak guru gitu Iya, kan, iya. kalau misalnya oleh-oleh, jadi mungkin olahannya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal orang bawain ke guru gitu ya. Itu dulu tuh aku waktu sekolah sering loh. Kayak Iya. bawain, kamu gitu gak sih? Apa kamu Kan suka? nggak ada kampung ya nggak kebetulan. ada Jadi kampung. biasanya kalau ambil rapot emang beli sesuatu dulu buat guru gitu. Oh iya iya iya. Berarti kamu kalau misalnya kayak lebaran gitu nggak pulang kamu kemana-mana, tetap di Nggak. Jakarta stay? Aku tim nunggu oleh-oleh justru. Oh, tim nunggu oleh-oleh. Oke ya udah, nanti kapan-kapan boleh lah ya aku bawain. Nah, kamu kira-kira Iya. lebih tertarik dibawain telur asin atau bawang merah nih kayaknya? Mungkin telur asin kali Telur ya. asin ya? Karena kan kalau bawang merah kita udah lebih familiar ya di sini, dan juga olahannya juga banyak kita cobain di sini. Iya Jadi iya iya. iya. telur asin khas Brebes ya, aku penasaran. Tapi kalau misalnya telur asin tuh kamu harus ini loh, suka makanan-makanan yang amis gitu. Soalnya kan dia meskipun asin ya, tapi kan dari telur bebek gitu kan. Itu pasti ada rasa amis-amisnya gitu. Kamu kebiasa nggak makan amis gitu? Jujur enggak ya. Nah, Cuman kan itu kita dia. harus nyoba lebih banyak kuliner Indonesia bener. kan. Tapi enak banget loh. Itu kayak makan telur asin terus pakai nasi, pakai sambal aja tuh udah enak banget Tay. Oh, biasanya nggak ada olahan khususnya. Itu bisa langsung dimakan aja. Biasanya ada pakai lauk sih. Cuman Ah. maksudnya tuh telur tuh saking enaknya menurutku. Itu dia kalau pakai nasi, pakai sambal pagi nasinya panas ya, itu enak banget. Waduh, Oh kruyuk-kruyuk nih sama perutnya yang paling langsung. khas itu katanya kalau telur asin yang enak tuh dia dalamnya biasanya kan kalau telur rebus itu putih. Nah dia tuh harus rada kuning. Nah itu baru katanya yang asli, bingung juga sih ya. Iya, Bedainnya mungkin lebih gimana menarik ya? lagi kalau misalnya kita bisa ngikutin proses produksinya kan. Iya benar sih. Jadi kita juga bisa langsung kayak, oh kayak gini ya, jadi kayak takarannya supaya bisa pas, rasanya juga enak, harus kayak gini. Mungkin Iya. ini bisa jadi episode berikutnya ya, kita Iya, menelaah lebih lanjut Betul. produksinya. Nah, jadi kita teman-teman ya, kita baru ngomongin soal, baru singkat ya ngomongin soal kota telur asin atau kota Brebes. Tapi aku sama Taya bakal balik lagi, kita masih mau ngasih informasi lebih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, terus saksikan kita di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, kalau tadi kita udah mengenal sekilas soal kota Brebes, sejarahnya, dan juga tentang telur asinnya itu sendiri, sekarang kita mau jalan-jalan ke kota Brebes itu sendiri. Kalau untuk masuk kota Brebes kan kita harus melewati jalan tol dulu ya. Dan pas banget di Brebes itu ada salah satu rest area yang lagi ngehits banget, yaitu rest area Heritage. Dimana biasanya kalau teman-teman dari Brebes mau balik ke Jakarta bakal ngelewatin rest area ini. Tepatnya itu ada di tol Pejagaan Pemalang. Kalian bakal menemukan rest area kilometer 260B Heritage Banjaratma ini. Dan rest area ini dirancang dengan konsep yang beda dari rest area lainnya, karena rest area ini memiliki gaya yang sangat kekinian dan sudah dibuka sejak tanggal 17 Maret tahun 2019, maaf. Jadi benar-benar baru banget.
Iya emang bener banget sih Ta. Jadi aku tuh dulu sempet juga ngelewatin rest area heritage ini. Cuman waktu itu kayaknya aku lupa tahun berapa. Terus dia tuh mungkin pembangunannya belum selesai gitu. Jadi kayak masih ada setengah yang masih dibangun, setengah udah jadi. Tapi itu emang keren Udah banget. keren, udah kelihatan Kekinian bahkan itu banyak spot foto yang khas Instagramable banget ya banget. kayaknya untuk sekarang. Betul, terus juga banyak banget toko-toko yang jual oleh-oleh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak sempet beli oleh-oleh di kota Brebesnya, tapi pas pulang baru inget tuh belum beliin si ini nih. Nah, Iya. boleh banget tuh mampir rest area heritage karena banyak banget oleh-olehnya. Nah, terus ada fakta unik lainnya lagi nih Tai. Ternyata rest area heritage ini dulunya adalah pabrik gula. Nah, bangunan rest area yang dulunya menjadi bagian dari pabrik gula Banjar Tama itu dibangun pada tahun 1908 oleh Kultur Maatschappij PAG yang merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam. Keren juga ya, di Belanda tuh tepatnya. Nah, bangunan pabrik itu didominasi oleh material bata merah tanpa plesteran sehingga menyuguhkan kesan retro. Dan pembangunan rest area dilakukan dengan mempertahankan bentuk asli fisik pabrik gula. Di mana beberapa bagian bangunan tidak diubah seperti dinding yang masih menggunakan bata asli. Terus juga kayak, jadi modelnya tuh kayak unfinished gitu Tai. Dan juga ada beberapa penambahan yang dilakukan seperti konstruksi baja untuk memperkuat struktur bangunan dan menambal bata yang sudah keropos. Dan di dalam bangunan utama pabrik, pengunjung dapat menikmati suasana klasik sekaligus bersantai sembari menunggu perjalanan. Bahkan pengelola masih mempertahankan 2 buah mesin penggilingan tebu serta lokomotif bekas penarik bahan baku untuk membuat tampilan rest area menjadi lebih artistik. Oke, berarti kayaknya aku salah tangkep ya. Mungkin bukan saat itu aku kesana bangunannya belum selesai, tapi memang gitu konsepnya. emang kayak gitu konsepnya, kayak retro dan emang bener jadi temboknya tuh kayak bata-bata gitu yang masih belum selesai. Terus dia tuh di dalamnya ada 2 mesin pabrik gula sama lokomotif dan itu keren banget sih buat foto-foto. Mungkin karena COVID juga, jadi kakak belum sempat balik lagi kan untuk pulang kampung dan iya, melihat benar rest areanya sih. sekarang. Nanti harus balik lagi dan ngeliat kondisi sekarang Iya, rest area semoga kayaknya bisa ya, harusnya amin. makin keren sih ya. Karena memang kayaknya kalau misalnya aku pikir-pikir bangunannya itu dirubuhin dan dibuat kekinian kayaknya akan ngeluarin banyak banget biaya Iya, tentunya. dan makan waktu juga pastinya kan. Dan justru ini nilai seninya, dia mempertahankan bangunan lama tapi konsepnya tetap modern. Ya, betul. Dan selain bangunannya ada fakta menarik juga karena rest area ini menampung UMKM karena memiliki area yang luas. Jadi rest area ini sanggup untuk menampung banyak banget pelaku UMKM untuk menjajakan produk-produk setempat. Apalagi kan wilayah Brebes ini kan terkenal dengan berbagai produk bawang merah, telur asin, kerupuk Malarat, terus juga berbagai kerajinan dan masih banyak lagi. Seperti yang tadi udah kakak bilang juga ya, bagi teman-teman atau yang keluarganya tuh nggak sempat untuk beli oleh-oleh pas di Brebesnya, jangan khawatir. Perjalanan pulang ada di rest areanya. Jadi sekaligus istirahat, sekaligus beli-beli atau mungkin sekaligus nyicip-nyicip oleh-olehnya juga. Betul. Nah, itu kayak yang tadi aku bilang ya. Memang di sana tuh banyak banget pedagang dan ternyata salah satu kelebihannya adalah dia memberdayakan UMKM juga. Nah, terus di sana juga ada cerita seru lagi nih. Ternyata ada kisah mistisnya di sana. Jadi katanya nih ya buat teman-teman yang senang dengerin cerita-cerita mistis atau cerita-cerita legend, ternyata di rest area heritage ini tuh dulunya ada keluarga Belanda yang jadi korban perebutan lahan. Di mana salah satu korbannya itu bernama Noni Yolanda dan dia tewas setelah terjatuh dan anggota tubuhnya tertancap benda tajam. Aduh, ngeri-ngeri sedep dengernya ya. Iya, bulu kuduku langsung merinding. Iya, bener banget. Dan belum lagi di salah satu sudut halaman rest area itu terdapat 2 bangunan tua yang tidak terawat. Dan konon katanya dulunya bangunan tua itu merupakan bekas perumahan administratur pabrik gula saat masih beroperasi. Namun saat ini kondisinya sudah tidak berpenghuni, kusam, rusak, dan tampak menyeramkan. Oh, ini kayaknya hampir di setiap bangunan tuh ada cerita mistisnya ya nggak sih? Kayak kamu kan dulu kalau sekolah pernah dengar nggak? Ini katanya sekolah kita dulu nih bekas rumah sakit loh, bekas kuburan Belanda ya nggak ada sih? ininya, ada itunya. Pasti di setiap bangunan ada sih. Iya, Dan iya, selalu hikmahnya tuh biar kita lebih
sopan ketika Sopan. mengunjungi, kita lebih hati-hati. Iya, betul. Dan mungkin emang ada beberapa yang suka uji nyali sih Kak. Jadi kalau misalnya nyampe rest area ini malam-malam, mungkin bisa sekalian lihat-lihat kali ya. Spot-spot yang tadi udah disebutin. Kan kalau tadi kita udah bahas agak serem-serem ya. Kan tadi kita bahas awal-awal tuh kekiniannya, terus bangunannya keren, tiba-tiba ada sekelibet cerita horor. Nah kita balik lagi ke yang seru-serunya. Salah satu highlight dan juga hal menarik yang ada di rest area ini itu terdapat seluncur pelangi. Bahkan ada spot terbaru dari rest area ini yang merupakan seluncur pelangi itu sendiri, di mana wahana seluncur ini termasuk wahana baru. Jadi kayak inovasi baru juga. Mungkin kalau misalnya dalam perjalanan stres dan juga anak-anak udah mulai bosan, jadi bisa ke wahana ini. Dan kalau ngomongin wahana seluncuran pelangi kan biasanya kita kebayang yang ada di Semarang ya, yang ada di Dusun Semilir, dan memang konsepnya itu 11-12. Dan jangan khawatir, tiketnya cuma 13.000 per orang, dan tiap orang bisa meluncur atau merasakan seluncuran ini sebanyak 2 kali. Oh, jadi kita bayar 13.000, terus kita bisa kesempatan 2 kali meluncur gitu. Ya, mungkin kalau ini- mau lagi berarti 26.000 ya kayak Iya, ini sebenarnya cukup murah sih menurutku ya. Jadi kan kadang-kadang kalau anak-anak suka bete di jalan ya, Iya. suka bad mood, apalagi lapar, kondisinya bosan, macet segala macam. Nah, kalau misalnya mampir ke rest area ini bisa merasakan wahana seluncur pelangi itu. Betul banget, mungkin sembari orang tuanya beli oleh-oleh atau sembari orang tuanya isoma dulu kan biasanya, jadi anaknya bisa seluncuran dulu. Iya, betul. Dan menurutku rest area heritage ini juga menjadi salah satu nilai plus bagi Kota Brebes gitu kan. Bisa jadi salah satu alasan orang-orang mampir ke Kota Brebes ya kan, supaya nanti pulangnya bisa ngelewatin rest area heritage ini. Wow, ini aku sebagai salah satu orang asal muasalnya dari Brebes cukup ini juga ya menarik gitu mendengar ada rest area heritage ini. Tapi masih ada lagi yang menarik dari Kota Brebes Tay. Jadi Kota Brebes juga sama seperti kota-kota lainnya memiliki wisata-wisata yang menjadi daya tarik para wisatawan. Nah, jadi buat teman-teman yang siapa tahu udah mulai tertarik nih pengen main ke Kota Brebes, nah jangan kemana-mana karena abis ini di segmen selanjutnya aku sama Taya akan cerita soal wisata di Brebes. Dan jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Oke guys, balik lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial dan masih membahas soal Kota Brebes atau Kota Telur Asin. Tapi jangan khawatir, jangan sedih karena yang terkenal dari Kota Brebes bukan cuma telur asin atau penghasil bawang, tapi di sana juga punya wisata-wisata yang pastinya menarik dan juga menghibur kalau misalnya kalian main ke Kota Brebes. Nih yang pertama ada yang namanya Rantau Canyon yang merupakan lokasi wisata lain yang berada di Kecamatan Salem yang wajib banget kalian datengin. Di mana di sana kalian dapat melakukan kegiatan menarik seperti body rafting, cliff jumping, atau bermain air dan juga berenang. Di sana kalian juga dapat menyusuri sungai sepanjang 770 meter dengan pemandangan keindahan tebing-tebing yang mengapit di kedua sisi sungai. Dan juga tebingnya dihiasi bebatuan dengan beragam ukuran. Jadi kayak hawanya tuh alami banget gitu ya. Dan selain itu kalian juga dapat menuruni tebing dengan ketinggian sekitar 10 meter dengan hanya menggunakan seutas tali. Jadi buat teman-teman yang suka wisata rada-rada ekstrim, rada-rada alam, ini wajib banget ke Rantau Canyon ini. Bisa dibilang ini wisata yang fisik banget sih Kak. Iya, betul. Aku dengernya yang aku sering berjemur ya di rumah kan rebahan, nonton, dengerin penjelasan Kakak langsung itu aku langsung punya otot kayaknya ya pulang-pulang. Atau malah makin mager nih. Tapi kalau kamu sendiri kalau wisata itu lebih suka wisata yang berjomporia ya tadi kata kamu, atau justru lebih suka yang rada-rada menantang kayak rada-rada ekstrim gitu? Mungkin sampai ekstrim enggak ya. Kalau tadi kayak panjat bukan Panjat tebing, sih. panjat Ya, pas tebing. pakai panjat tebing pas pakai tali itu kayaknya enggak. Oh. Cuma karena aku sehari-hari udah berjompori ya, jadi kalau misalnya wisata aku memang pengen yang alam, jadi biar kita lebih ya, ya, bergerak dan refreshingnya lebih kerasa gitu karena Iya, kan jauh dari benar-benar. masyarakat juga. Dan tenang aja kalau kalian ini seperti aku yang emang sukanya alam, masih ada rekomendasi berikutnya. Di mana rekomendasi berikutnya ini namanya sama kayak partner aku, yaitu Curug Putri.
Curug Putri Brebes ini juga dikenal dengan nama Curug Putri Sirampok yang memiliki ketinggian sekitar 35 meter. Lokasinya juga terpencil, membuat curug yang satu ini masih terjaga dengan baik. Jadi jangan khawatir, airnya ini masih jernih dan hawanya juga masih seger banget. Selain itu juga di sekelilingi aliran air itu terdapat bebatuan alam yang sangat cantik karena tersusun dengan rapi. Jadi cocok banget untuk spot foto ya. Kalau misalnya di tempat alam kalian tetap mau mengabadikan momen-momen. Dan bebatuan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung selain air terjunnya. Curug Putri Brebes ini berada di balik persawahan dan juga perbukitan. Jadi dari tempat parkir kita harus mengeluarkan energi karena kita harus berjalan kaki kurang lebih 400 sampai 500 meter. Ya nggak begitu kerasa nggak sih Kak? Pasti kan worth it juga curugnya. Iya benar, jadi kayak mendingan jalan dikit 400-500 meter tapi sampai sana bisa menikmati keindahan iya. Curug Putri itu ya kan, bebatuannya, air segernya. Tapi kayaknya kalau curug tuh kita pasti harus nanjak dulu nggak sih? Pasti. Maksudnya nggak ada yang kita depan mobil turun langsung ketemu curug ketemu gitu curug kan. itu kayaknya nggak ada deh ya kan. Nah tapi masih ada lagi nih wisata lainnya ya kan, yaitu ada Candi Pangkuan. Candi ini ditemukan pertama kali oleh masyarakat sekitar pada tahun 1965. Yang mana lokasi candi ini berada di tengah-tengah kawasan hutan yang dipenuhi dengan pepohonan besar. Candi dengan batu berbentuk lonjong ini itu hanya memiliki tinggi sekitar 50 cm. Dan di sekitar lokasi candi ini juga ada banyak kawanan monyet yang berkeliaran. Tapi jangan khawatir karena kera-kera di sana itu sudah jinak dan pastinya tidak menggigit. Kalian bisa memberikan makanan pada kawanan monyet itu dan juga mungkin kalau yang akrab bisa ngajak main gitu ya. Ini kayak di Bali nggak sih? Ya kan? Kayak di Bali kan banyak monyet-monyet juga tuh. Biasanya kan kita suka ngasih pisang, terus ada juga yang ngajak foto. Mungkin di situ bisa kalau yang akrab ya. Iya, mungkin ada yang jualan juga ya khusus untuk bener-bener. kasih makan ke monyet-monyetnya juga. Wah, keren banget kalau ke sana selain kita bisa ngelihat candinya dan juga alamnya juga kan karena di tengah hutan kita juga bisa ketemu dengan monyet-monyet. Kamu kayaknya happy banget nih ketemu monyet nih kayaknya. Karena kan 2 in 1 gitu loh kan. Kita dapat wisata alamnya, kita beneran ketemu dengan salah satu makhluk alamnya gitu. Gak harus monyet, hewan lain juga kayak seneng-seneng aja. Tapi selain itu juga ada wisata yang menarik. Kali ini nggak begitu alam karena memang buatan, yaitu Waduk Malahayu. Di mana waduk ini merupakan salah satu peninggalan dari masa kolonial Belanda. Jadi bisa dibilang udah lama banget. Dan seperti waduk pada umumnya, fungsi utamanya merupakan saluran irigasi pertanian untuk daerah setempat. Nah, selain digunakan sebagai sarana air irigasi, sekarang waduk ini juga sudah menjadi destinasi wisata yang ramai banget dikunjungi oleh wisata. Karena di tempat wisata di Brebes ini, pengunjung bisa menyaksikan panorama alam dari pegunungan dan juga perbukitan yang indah. Dan juga dikelilingi oleh hutan jati yang luas. Di mana di hutan jati ini kita juga bisa melakukan perkemahan. Jadi bisa sambil nginep juga kan, biar ngelihat panorama itu lebih lama lagi. Selain itu juga di waduknya ini ada perahu, jadi bagi pengunjung yang emang pengen menikmati lebih lebih intas gitu lah dengan alamnya itu bisa naik perahunya. Dan pasti fotonya juga lebih cantik Kak kalau dari perahu, walaupun agak serem ya. Soalnya kalau kita ngomongin soal wisata atau jalan-jalan, itu kayaknya paling wajib adalah foto. Ya kan, kayaknya udah nyampe sana tapi kita nggak punya kenang-kenangan foto, kayaknya kan nggak asik banget kan. Dan biasanya di sana juga udah ada fotografer kan Kak. Iya betul. Nah terus nih masih ada lagi wisata yang seru di Brebes, itu ada agrowisata Kali Gua. Jadi agrowisata Kali Gua ini merupakan salah satu perkebunan teh peninggalan penjajahan kolonial Belanda. Atau bisa dibilang agrowisata Kali Gua ini adalah puncaknya Brebes. Karena hamparan kebun teh yang sangat luas dan memiliki udara yang sangat sejuk, itu tuh jadi nilai plus dari agrowisata Kali Gua ini. Suasananya kayak puncak ya berarti. Iya betul, jadi ini sebenarnya Brebes ya mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau misalnya ternyata dia juga punya wisata-wisata alam yang nggak kalah kerennya sama kota lainnya. Sejauh ini ada nggak yang udah kakak kunjungi dari tempat-tempat itu? Kebetulan belum lagi. Ngeliat mukanya udah kebaca nih kayaknya belum ya? Tapi biasanya soalnya kalau orang-orang kayak ke Brebes, Tegal atau yang
Jawa Tengah sekitar, itu biasa mainnya tuh ke Guci, Tay. Pernah dengar nggak sih? Nggak pernah. Jadi Guci tuh kayak apa ya? Dia kayak air terjun, tapi ada penginapan juga, air panas, dan itu yang datang bukan cuma dari orang-orang Jawa doang. Biasanya kayak dari provinsi lainnya tuh banyak juga yang berlibur ke situ. Nah, biasanya udah terkenal sepaket itu. juga ya. Nah, yang tadi kita sebutin tuh bisa jadi referensi baru temen-temen nih mungkin ya. Betul, apalagi yang perkemahan tadi kan Iya. lumayan sepaket juga gitu. Kita bisa ngeliat alam, bisa nginep juga, dan juga bisa naik perahunya. Walaupun lagi-lagi ya harus hati-hati naik Iya, perahunya, iya, iya. jangan heboh fotonya ya. Betul, sama yang paling penting kalau misalnya kita wisata adalah kita harus jaga kebersihan juga kan. Karena kalau misalnya kita buang sampah sembarangan atau misalnya kayak merusak fasilitas di sana, itu kan aku tuh khawatir nanti tempat wisatanya pada akhirnya ditutup dan malah nggak bisa dikunjungin masyarakat. Betul, takutnya generasi berikutnya mungkin kalau cucu kita atau anak kita nih gitu Ya. ngeliat foto lama kita di situ pas mau ngunjungin lagi wah udah ditutup atau wah kualitasnya udah nggak sebagus dulu. Jadi Iya, memang benar sih. menjaga kebersihan itu penting banget. Dan sejauh ini yang paling aku tertarik candi sih Kak. Sama baru aku mau nanya Di kamu. luar monyetnya ya. Iya, Ini iya. kayak Tapi menarik aku juga banget. soalnya penasaran candi 50 cm tuh gimana? Itu kayak Kecil kan sebenarnya. kecil nggak sih? Kayak penggaris aja kan 30 cm, berarti hampir ya kurang lebih 2 kalinya penggaris ya. betul. Tapi itu mungkin yang jadi ciri khas dari candi itu sendiri karena dia mungil gitu, nggak kayak candi-candi pada umumnya kan tinggi, besar, Iya, segala berarti macam. fotonya juga close up kalau kayak gitu Iya biasanya. benar. Apa selfie gini ya Iya, sama belum lagi candinya ada ya. monyetnya juga Ada kan. monyetnya Nah, juga. mungkin kalian bisa merencanakan. Ini kayaknya kamu sih memang lebih tertarik ketemu monyet ya kayaknya daripada ngeliat Cuman candinya ya. kesatuannya menarik sih Kak. Jadi kayak dari awal kita udah bisa latihan format fotonya gitu. Iya. Oke, dan ternyata ya kita ngomongin soal kota Brebes tuh seru banget. Bukan cuma terkenal telur asinnya atau bawang merahnya, wisatanya juga keren-keren banget. Tapi buat teman-teman mungkin ada rekomendasi wisata lain atau kuliner lain di Brebes, boleh banget sharing ke kita. Boleh komen ya di kolom komen kita atau misalnya di Instagram kita atau dimanapun lah ya, ngasih rekomendasi ke kita. Dan itu sekaligus menutup perbincangan aku dan Taya hari ini. Tapi jangan sedih karena kita bakal balik lagi di episode items lainnya. Dan buat kalian terus pantengin kita di episode items. Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. See you guys.